Iya, sekarang sebut aja satu partai mana yang tidak ada politik keluarga atau dengan bahasa publik mengatakan tidak mempraktekkan dinasti politik. Barangkali seseorang itu punya taruhlah privilege ya. Taruhlah privilege karena dia anak bupati, anak gubernur atau bahkan anak presiden sekalipun misalnya. Dia kemudian mencalonkan, tapi sepanjang pengalaman kita, pengalaman Indonesia ini ya, pasca reformasi itu dia running untuk pilkada rata-rata itu angka menang itu 57%, sekitar 59%, sehingga sisanya pun berpotensi kalah juga. Tapi kan nanti rakyat yang akan menentukan sejauh mana popularitas dan kalau saya integritasnya yang bersangkutan gitu ya. Kalau saya contoh Mas Gibran sendiri yang sekarang lagi rame ini lah. Para pemirsa podcast Wedangan Solo yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita akan berbincang tentang refleksi akhir tahun tentang penegakan hukum di Indonesia. Banyak hal yang kita ketahui bahwa hampir setahun ini dinamika persoalan hukum mulai dari penegakan hukum, kemudian pemberantasan korupsi, kemudian persoalan penataan regulasi, bahkan hal yang sensitif muncul ke permukaan. Kali ini Wedangan Solo akan berdiskusi sharing dengan salah satu pakar hukum di kalangan perguruan tinggi, yaitu Profesor Dr. Pujiono Swadhyasa MH. Beliau selama ini sudah malang melintang di ranah penegakan hukum, baik sebagai saksi ahli, pengajar, maupun juga kolumnis dalam berbagai persoalan hukum yang ada di tanah air. Selamat siang, Prof. Puji. Selamat siang, Pak Anas. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Prof, kita kali ini Wedangan Solo akan mengangkat refleksi akhir tahun, karena biasanya banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan hal persoalan hukum yang ada di tanah air. Tadi saya singgung hal-hal yang sensitif ya, termasuk hukum dikaitkan dengan dinamika politik yang ada di tanah air. Nanti Prof. Puji bisa membuat insight dari berbagai sudut pandang kira-kira secara umum dulu, kemudian kita masuk menukik ke hal yang mungkin spesifik gitu ya. Secara umum kira-kira menurut pandangan Prof. Pujiono selama kurun 1 tahun kini, apa hal yang menonjol dalam isu-isu hukum di tanah air menurut pandangan Prof. Pujiono? Iya, baik. Ada beberapa hal yang barangkali bisa kita lihat ya. Yang pertama tentu soal penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, itu satu sisi. Terus yang kedua adalah tahun 2023 ini adalah bukan lagi pemanasan sebenarnya, tetapi sudah masuk pada tahun politik. Maka hukum akan sangat beririsan dengan sisi politik, dan beberapa peristiwa hukum kita melihat ya tahun 2023 ini yang terkait dengan politik, misalnya ada gugatan soal usia capres di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya yang kemudian menjadi polemik. Itu beberapa catatan yang cukup mungkin membuat kita isu hukum yang paling kuat, seksi gitu ya, cukup seksi ya tahun ini ya. Betul. Nah, kalau tadi disinggung tentang, kita masuk ke secara spesifik ya, kebetulan disinggung oleh Prof. Pujiono gitu ya, tentang dikaitkan dengan politik dan regulasi hukum gitu ya. Kemudian yang ramai juga adalah soal dinasti politik ini ya. Menurut kacamata Prof. Puji, gimana pendapat tentang yang lagi ramai, bahkan dalam kurun sebelum pendaftaran sampai kemudian pasca pendaftaran dan sekarang kampanye ini masih terus menggelinding gitu ya persoalan dinasti politik gitu. Baik, jadi yang diantara penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi terus kemudian masuk ke dunia politik, maka yang paling menarik dan menyita perhatian publik adalah ketika kemudian hukum apapun itu dikaitkan dengan politik kan? Ya. Mulai dari misalnya kita bicara soal penangkapan si A, si B, si C. Oh, ini kaitannya ada transaksional gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan politik segala macam. Dilarikan ke sana. Meskipun kalau kita lihat dalam kacamata penegakan hukum, dalam banyak hal pun itu adalah penegakan hukum murni. Meskipun mungkin ada orang yang akan mengatakan, loh ini kaitannya dengan sisi karena berseberangan dengan
politik kekuasaan atau berseberangan dengan si A, si B, si C, tapi bahwa apa yang dilakukan itu menegakkan hukum murni, itu satu. Terus yang kedua adalah soal yang lebih ramai lagi adalah soal dinasti politik. Dinasti politik ini kan saya tidak mengatakan kita latah atau gagap ya, tetapi secara jujur ini kan kita mengkait-kaitkan bahwa istilah dinasti politik itu kalau ditelusur dalam regulasi misalnya, dalam undang-undang, kita pernah punya undang-undang nomor 8 tahun 2015 di zaman Presiden SBY ya. Nah, ya. 2015 SBY ya. Nah, di awal-awal itu ada larangan di 2015 itu tentang apa namanya, pemilihan kepala daerah. Itu ada larangan di pasal 7 kalau tidak saya salah ingat, itu ada larangan peserta kepala daerah itu terkait dengan incumbent, hubungan darah. Hubungan darah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa politik dinasti itu dikaitkan dengan hubungan kekeluargaan dalam politik, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu sudah melarang itu, bahwa ketika ada hubungan sedarah dalam derajat 1 ke atas, ke bawah, ke samping, kanan atau kiri, nah itu maka dilarang oleh Undang-Undang 28 2015. Tetapi undang-undang itu tidak bertahan lama. Pasal yang melarang itu sudah kemudian dilakukan gugatan judicial review. Permohonan ke MK untuk kemudian dibatalkan. Nah, dalam judicial review ke MK itu dikabulkan. Nah, dikabulkan, sehingga kalau kita telisik secara hukum bahwa pelarangan, misalnya kita ngomong bahwa kita menamakan dinasti politik misalnya, atau sebenarnya sih istilah itu menurut saya gagap saja ya. Kita menamakan dinasti politik itu agak gagap karena atau karena diksi itu sengaja diambil untuk misalnya menegasikan orang-orang tertentu yang akan berkarir secara politik itu. Kalau kemudian kita misalnya mengatakan dinasti itu kan bangunan kerajaan kerajaan atau kekaisaran. Nah, istilah-istilah itu kan kita mengatakan dinasti Ming, dinasti apa, nah, kan begitu. Nah, ya kita karena kemudian gagap bahwa zaman-zaman masa lalu bangunan politik, struktur politik kekuasaan yang dibangun berdasarkan keluarga itu namanya dinasti, karena kan diwariskan pada anaknya, saudaranya dan segala macam. Walaupun kita zaman dulu juga ada, tapi tidak disebut dinasti. Kan namanya raja begitu kan. Kenapa kita tidak pilih? Nah, kan pilihan ini soal pilihan kata saja, tapi kemudian memang pilihan kata itu di pikiran kita cenderung memang negatif, meskipun sebenarnya ya tidak semua raja itu kan jelek, tidak semua dinasti kekaisaran itu kan juga jelek, bahkan mungkin termasuk di zaman demokrasi kekinian itu ya. Baik, saya lanjutkan tadi yang soal apa namanya MK tadi, itu kan sudah ada pelarangan tuh. Tadinya pelarangan itu kan kemudian gugatan permohonannya kan dikabulkan, sehingga sudah tidak ada lagi pelarangan untuk keluarga itu mencalonkan. Nah, alas hukum ketika kemudian kita melarang orang karena ada hubungan keluarga dengan si A, si B yang dia incumbent penguasa, itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi. Nah, itu dasar ke atasnya ya pasal 28 itu tidak boleh melakukan diskriminasi. Karena ya sejujurnya misalnya Panas sebagai kepala daerah, anaknya kemudian pengen nyalon gitu kan, pengen nyalon, tidak boleh nih gitu. Kalau boleh namanya dinasti politik, padahal dia punya hak. Berarti salah dia lahir dari istrinya Pak Anas kan gitu. Itu menyalahi undang-undang pasal 28 kan. Nah, itu hak asasi dia tercerabut gitu ya. Tercerabut. Padahal kan kita sudah bersepakat tidak, dalam hukum itu tidak ada diskriminasi. Semua mendapatkan perlakuan yang sama. Konstitusi kita menegaskan begitu. Artinya bahwa, mohon maaf, kawan-kawan atau politisi-politisi sekarang yang berkarir karena faktor hubungan mungkin darah dari bapaknya, saudaranya, atau apapun, itu sebenarnya juga sah-sah saja kan, nggak ada masalah kan? Di antara, kalau saya mencatat, di antara yang mencalonkan itu
tidak lebih dari 60% itu yang 60% ya? yang menang. Yang menang. Jadi angkanya mungkin sekitar 58% itu yang ada ikatan itu menang. Jadi barangkali seseorang itu punya taruhlah privilege ya. Taruhlah privilege karena dia anak bupati, anak gubernur atau bahkan anak presiden sekalipun misalnya dia kemudian mencalonkan, tapi sepanjang pengalaman kita, pengalaman Indonesia ini ya, pasca reformasi itu dia running untuk pilkada rata-rata itu angka menang itu 57%, sekitar 59%. Sehingga sisanya pun berpotensi kalah juga. Artinya kalau 57 berarti kan masih cenderung 50-50 kan ya? Dan ternyata kembali ke rakyat kan itu. Iya, ya karena kita demokrasi itu kan pada prinsipnya kan suara di tangan rakyat. Nah, ya silahkan nanti rakyat akan membuat keputusan akan apakah kemudian memilih si calon atau tidak gitu ya. Si calon atau tidak itu dikembalikan kepada rakyat kan. Nah, tentu rakyat akan menilai berdasarkan rekam jejak, termasuk juga rekam jejak prestasi, terus kemudian popularitas. Popularitas itu tidak utama, tetapi juga kemudian menjadi salah satu unsur pilihan. Artinya relasi hubungan kekeluargaan itu sebagai privilege untuk gerbang maju aja kan ya. Kemudian popularitas dan sebagainya sebenarnya ikhtiar masing-masing pribadi ya. Lebih banyak kemudian adalah karena begini, saya melihatnya kan begini. Politik di Indonesia itu bahkan bukan hanya di Indonesia ya. Dalam demokrasi itu karena suara terbesar itu adalah rakyat, maka tiket pertama itu sebenarnya bukan soal anak siapa. Tapi adalah soal popularitas. Taruhlah misalnya si A dan si B. Si A anaknya orang paling berpengaruh, taruhlah pemegang kekuasaan misalnya. Tapi dari sisi popularitas dia tidak dapat. Nah, dia juga tidak akan dipilih dibanding dengan si B misalnya. Dia bukan anak siapa-siapa, tapi popularitas dapat, maka dia akan dapat privilege itu. Taruhlah misalnya kita melihat misalnya dapat Pak Jokowi naik misalnya ya. Pak Jokowi naik bukan anak siapa-siapa. Kalau kemudian dilihat garis, kalau kita ngomong tadi soal politik dinasti misalnya, barangkali ada yang lebih dekat ke sana kan. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Pada saat baik itu ketika beliau running gubernur atau ketika beliau running presiden misalnya. Kan ada yang punya privilege lebih kan. Tapi Pak Jokowi karena tingkat popularitas, potensi keterpilihan itu besar, maka yang diambil Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ukuran pertama itu bukan soal kedekatan keluarga. Tapi ukuran pertama itu adalah soal popularitas dan potensi keterpilihan. Lah kekhawatiran misalnya ada penggunaan mungkin fasilitasi negara atau fasilitasi kekuasaan yang kebetulan entah itu di pemerintah daerah sampai pusat itu menurut kacamata Pak Prof Puji gimana? Ya itu kan wajar ya. Wajar. Artinya begini. Dan persaingan politik itu kan pasti akan mencari bagi kompetitor titik terlemah untuk kemudian diserang, titik terlemah untuk kemudian diserang, dan itu menjadi kemudian amunisi kan, bahwa orang yang berkuasa berpotensi untuk ada konflik of interest di sana. Tapi kan kita bisa lihat, dan makanya penyelenggara pemilu itu ada instrumen yang memungkinkan konflik of interest itu tidak bisa digunakan. Ada Bawaslu, ya kan? Dan negara juga membuka ruang sebesar-besarnya untuk civil society ya. Betul. Betul. Di kita untuk tiang penyangga demokrasi, selain soal struktur yang kita sebut lagi juga ada media, bahkan sekarang civil society yang Pak Anas tadi sebut, itu memungkinkan untuk kemudian diberdayakan. Gitu. Jadi dalam hal ini saya melihat sebenarnya dinasti politik itu bukan, kalau kita ngomong soal dinasti politik ya, misalnya kita menggunakan istilah yang banyak kemudian digunakan orang adalah dinasti politik, itu bukan lagi sebuah
masuk dalam ranah hukum sebenarnya. Karena ranah hukum sudah selesai dalam demokrasi ini. Bahkan kalau saya menyebut mungkin bukan dinasti politik ya, tapi politik keluarga lah misalnya. Kayak misalnya kan Pak Anas sebagai wartawan, barangkali nanti anaknya karena melihat Pak Anas kesehariannya akan ada yang tertarik menjadi wartawan. Nah, kan begitu kan? Saya sebagai dosen, barangkali anak saya nanti akan ada yang tertarik jadi dosen. Ada dosen. Apakah kemudian saya sebagai wartawan, saya sebagai dosen, Pak Anas sebagai wartawan itu bisa menjamin bahwa anak saya bisa jadi dosen? Kan enggak. Ya, kita sudah ada rekam jejak yang mungkin bisa kemudian diikuti. Ya, artinya lebih dekat belajarnya. Saya sebagai dosen belajar tentang dunia akademik karena sehari-hari berinteraksi kan. Nah, politik juga begitu kan. Iya, politik dinasti ya begitu. Kayak misalnya saya dosen, anaknya ikut dosen, ada yang dokter, anaknya ikut jadi dokter. Ya begitu karena keseharian itu. Dan itu bukan hanya di Indonesia sebenarnya kan. Bukan. Artinya kalau disebut sebagai politik dinasti atau keluarga politik itu kan sebenarnya juga tidak hanya di Indonesia, di tanah air kan. Di beberapa negara kan juga begitu kan. Taruhlah misalnya kita lihat Bush senior dan Bush junior misalnya ya. George Bush itu kan itu juga anak kan yang maju. Kenapa pertimbangannya kemudian dipilih Bush itu? Ya pertimbangan bukan karena dia anaknya Bush senior dulu kan, tapi karena popularitas dan potensi keterpilihan. Clinton misalnya, terus istrinya yang kemudian maju. Apakah kemudian kita teriak, Amerika aja politik dinasti? Gitu kan. Pertimbangan yang digunakan adalah ya ketika itu kubu Demokrat yang paling berpotensi untuk popularitas dan juga potensi keterpilihan adalah istrinya Clinton. Betul. Nah, kan gitu. Nah, termasuk kemudian kalau kita melihat fenomena sekarang misalnya Mas Gibran taruhlah. Kenapa kemudian Mas Gibran ini dipilih gitu? Jadi menurut saya bukan hanya Mas Gibran ini anaknya Pak Jokowi, tapi potensi popularitas dan potensi keterpilihan itu. Jadi popularitas dan potensi keterpilihan itu ada sehingga yang dekati Mas Gibran sebenarnya bukan hanya Pak Prabowo, Pak Ganjar juga. Betul ya. Pak Anies juga. Pak Puan juga gitu ya. Iya, itu dan dekati yang lain juga kan gitu. Menarik tadi. Ada faktor darah itu ya. Keluarga. Kemudian yang paling penting adalah ditentukan oleh popularitas itu ya. Kalau saya menambahi, misalnya yang paling juga adalah integritas. Bagaimana menurut Anda? Artinya bahwa ya boleh-boleh saja, tapi kan nanti rakyat yang akan menentukan sejauh mana popularitas dan kalau saya integritasnya yang bersangkutan gitu ya. Kalau saya contoh Mas Gibran sendiri yang sekarang lagi rame ini lah. Sekarang kebetulan lagi rame beliau yang disorot itu ya. Mungkin kalau bahasa integritasnya kalau dalam konteks kerja politik lebih dekat kapasitas barangkali ya. Capability seseorang. Ya kita melihatnya dari sisi itu. Kalau capability seseorang kan dilihat apa yang prestasi yang kemudian dihasilkan dan itu yang kemudian monumen kerja politik itu yang akan dilihat oleh rakyat kan. Dan ya dalam konteks itu kenapa kemudian pada tertarik sebenarnya untuk merekrut Mas Gibran ini ya karena monumen kerja politiknya kelihatan. Nah, sehingga dari monumen kerja politik itu dan barangkali juga dikemas dengan secara baik komunikasinya ya, komunikasi publiknya, komunikasi lewat media massa dan kemudian sosial media pun dikemas dengan secara baik, gaya komunikasinya yang punya diferensiasi dan itu kemudian menimbulkan potensi keterpilihan kan. Nah, potensi keterpilihan itu. Karena kalau kita sering kali kan dibanding-bandingkan ya, apakah itu juga apple to apple misalnya ini misalnya dari Pak SBY ada AHY, ada satunya putranya Pak SBY itu Ibas itu misalnya, kemudian Bu Mega putranya Mbak Puan itu ya. Mereka kan juga sama sebenarnya kan, selain popularitas juga mungkin kapabilitas itu ya. Tapi kan kemudian masing-masing tidak bisa dibanding-bandingkan kan begitu. Mungkin apakah
Mas Gibran lebih cenderung ke popularitasnya, Mbak Puan misalnya kapabilitasnya apapun, gimana menurut Prof Puji? Kalau saya melihat itu orang itu kan cenderungan masyarakat ya, itu kan bekerja dengan apa yang telah merasakan apa yang dikerjakan oleh para pekerja politik. Taruhlah itu anggota dewan atau kemudian penguasa daerah. Dan yang paling dekat kemudian dirasakan masyarakat itu adalah kepala daerah. Karena dia langsung bersentuhan dengan rakyat kan. Kalau anggota dewan misalnya, anggota dewan itu kan temporary bersentuhannya, tidak everyday kan, tidak every time itu. Nah, kalau penguasa daerah dia every time dia bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ini yang kemudian barangkali menimbulkan potensi keterpilihan lebih. Potensi keterpilihan lebih itu. Kalau soal kemudian artinya secara regulasi dan demokratisasi di Indonesia, kita sudah pada realnya ya dengan kasus-kasus yang muncul saat ini. Oke, sekarang begini, malah justru begini. Kan saya tadi di awal mengatakan bahwa dinasti politik itu kan kemudian dijadikan amunisi untuk menyerang karena ketidaksukaan atau karena mungkin kok tidak di kubu saya gitu kan. Misalnya kan begitu. Nah, kalau misalnya kita bersepakat secara objektif, misalnya kita melarang itu karena semangatnya adalah soal penegakan etika misalnya, ya kita sebenarnya kan bisa belajar di Amerika tadi sudah saya kasih contoh kan. Tapi misalnya oke lah gitu. Berarti pilihan yang paling tepat ketika kita tidak setuju dengan politik keluarga yang saya sebut tadi adalah golput. Kenapa golput? Harus langsung bersikap gitu ya? Iya, partai mana yang kemudian tidak ada politik keluarganya? Iya. Iya kan? Ini real kan? Iya. Partai mana yang termasuk kemarin juga, mohon maaf ya, saya singgung salah satu partai, misalnya dulu Pak Amin kan kencang KKN itu ya, nepotisme. Kemarin juga ramai juga kan di medsos, Pak Amin juga partai umatnya juga di iya, sekarang sebut aja salah satu partai mana yang tidak ada politik keluarga atau dengan bahasa publik mengatakan tidak mempraktekkan dinasti politik. Ya kan? Ya, artinya di situ juga ada, kalau misalnya kita mau menolak soal itu bahwa kita menegakkan etika, ya kita lihat dulu, memang kalau berpendapat itu kita tidak melihat orangnya ya sebenarnya. Tetapi kalau kemudian dalam konteks ini saya melihatnya ya harus melihat siapa yang mengatakan. Kalau yang mengatakan, orang mengatakan teriak anti politik dinasti adalah dia akan golput, ya bisa jadikan referensi karena sikap dia misalnya. Meskipun itu juga akan bertentangan dengan best practice yang ada di negara-negara lain, kayak misalnya saya sebut tadi Amerika dalam proses demokrasinya kan. Karena yang dipilih itu bukan soal keluarganya, tapi soal popularitas dan potensi keterpilihan. Nah, tapi kalau kemudian yang menolak anti politik dinasti ini, yang anti politik dinasti ini adalah dia sudah punya kecenderungan terhadap pilihan atau bahkan kuat kecenderungan terhadap pilihan politik tertentu, ini yang kemudian kita sebut sebenarnya adalah sebagai bahan campaign saja ini. Anti politik dinasti hanya sebagai bahan campaign, bukan tulus disuarakan gitu. Karena secara regulasi tadi ya sejarahnya ya, bahwa tahun 2012 sudah ada sedemikian, kemudian mereka judicial review dan kemudian secara regulasi sekarang pun juga tidak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Lah problemnya kemudian apakah kalau begitu berarti masyarakat itu sebenarnya sudah ini mendekati pemilu ya, dalam hanya tinggal beberapa hari ini sebenarnya masyarakat sudah punya referensi pilihan yang sudah kemungkinan lebih akan pasti gitu ya. Iya, kalau saya tidak terpengaruh dengan tadi kalau disebut campaign itu hanya. Iya, kalau saya melihat campaign politik dinasti itu elitis sebenarnya. Karena di masyarakat itu yang dilihat adalah soal apa yang dirasakan oleh masyarakat dan apa yang kemudian jawaban-jawaban atau harapan-harapan masyarakat itu direspon oleh para pekerja politik kita. Termasuk mungkin kita kalau ngomong capres-cawapres dalam program politiknya itu menjawab enggak misalnya harapan-harapan masyarakat, itu yang akan kemudian di preferensi politiknya adalah ke sana. Tapi kalau soal dinasti politik itu tadi saya sebut itu bukan menjadi preferensi utama, karena yang terpenting ketika kemudian ada kapasitas dan itu dirasakan, maka bisa jadi akan dipilih. Dan harus didorong dengan popularitas juga. Ya, betul.
dan terbukti hanya 57% yang berhasil. Ya, artinya diamanai oleh rakyat, suara rakyat kan. Ya. Gitu. Tidak semua politik keluarga pun ternyata sukses kan. Iya, betul. Dan kalau lihat angkanya, ya berarti kan hanya separuh kan gitu. Separuh. Jadi ada potensi juga. Makanya masyarakat akan melihat, oh dia anaknya siapa, mungkin dapat privilege misalnya. Tapi kalau kemudian popularitasnya juga kurang, terus kemudian potensi keterpilihannya juga kurang, ya bisa kalah kan? Nah, bisa kalah. Gitu. Oke Prof, kalau ini kita menyinggung soal penegakan hukum di tanah air itu ya. Menurut kacamata Prof. Pujiono, sejauh mana tingkat kepuasan atau mungkin tingkat keberhasilan atau mungkin tingkat kesuksesannya atau apapun yang itu dirasakan oleh dan diharapkan oleh masyarakat. Ya. Ini terlepas dari polemik soal revisi Undang-Undang KPK ya. Kita melihat kinerja kejaksaan itu sangat membaik. Membaik ya. Yang membaik, sangat membaik. Jadi misalnya artinya seluruh jajaran dia ya, dari itu. Kalau kemudian ada kita menemukan temuan-temuan jaksa yang ditangkap segala macam, yaitu dimanapun kan ada. Tapi kalau kita melihat ukuran penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya dalam penegakan pemberantasan korupsi, itu menurut saya membaik. Misalnya kan kita lihat kasus Jiwasraya, kasus Asabri. Nah, itu kan yang fenomenal. Dan menurut saya arah pemberantasan korupsi ke depan itu harus arahnya ke sana. Jadi arah festivalisasi itu bisa jadi penting sebagai bagian dari penumbuhan efek jerah. Tapi yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana uang yang dikorupsi itu bisa kembali kepada negara. Iya, kembali pada negara. Itu yang paling penting menurut saya. Artinya bahwa sebenarnya yang harus didorong juga perampasan ini ya, harta ya, koruptor ya. Di Undang-Undang Kejaksaan terbaru ya, itu sebenarnya sudah ada kejaksaan itu punya hak untuk kemudian melakukan perampasan itu sudah ada, dan Badan Pemulihan Aset itu juga sudah dilakukan, dibentuk, tinggal ini mungkin nunggu nomenklaturnya, dan kita berharap dengan munculnya itu nanti penegakan atau pemberantasan korupsi itu bukan hanya berfokus pada menghukum orangnya saja, karena kalau menghukum orangnya saja itu pertama tidak cukup menimbulkan efek jerah. Terus yang kedua, target pemulihan keuangan negara itu juga tidak kemudian muncul. Kalau berarti bisa disimpulkan sebenarnya ada secerca harapan dari sisi, bukan secerca ya, mungkin ya ada banyak harapan justru muncul dari kejaksaan ini ya. Ya, saya melihat di tengah lembaga lain misalnya kayak KPK justru ketuanya diusut kasus hukum kan itu. Kemudian misalnya lembaga lain juga demikian kan gitu. Wamenkumham juga kena gitu kan. Sebagai simbol negara justru kena kan gitu. Tapi ini Prof. Puji kan melihat ada harapan yang muncul dari kejaksaan berarti. Harapan baik lah untuk tahun berikutnya kan. Betul Pak. Lah kalau itu tadi saya singgung misalnya kalau KPK ternyata bermasalah, ketuanya kemudian Wamenkumhamnya ditangkap, ini mempengaruhi nggak nanti persepsi masyarakat ini? Ya, menurut saya ya tetap berpengaruh ya. Artinya bahwa KPK itu kan dulu begitu menjadi idol ya, idol dalam penegakan hukum. Tapi kemudian kan kita hari-hari berikutnya disodorkan beberapa nama yang kemudian pimpinan KPK itu tidak sesuai dengan previous sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang kemudian menjadikan seolah-olah harapan masyarakat tentang penegakan hukum itu kepada KPK. Harapannya tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat, kinerja-kinerjanya. Kan begitu. Terus juga kemudian kasus taruhlah Wamenkumham misalnya. Nah, itu juga menjadi catatan kita bahwa ya kita punya PR besar dalam pemberantasan korupsi, baik itu pembenahan perilaku birokrasi kita, dan juga kemudian ini kan bagian dari struktur ya, struktur penegak hukum itu harus kemudian diperbaiki, dan juga birokrasi itu harus kemudian bisa menjadi role model yang baik karena memberikan contoh.
Beri contoh. Kalau dalam penegakan hukum yang kita kenal itu kan ada 3 subsistem. Pertama adalah struktur, kemudian adalah regulasi. Regulasi kita sudah, menurut saya, dengan undang-undang ini saja, kalau kemudian dimaksimalkan itu sudah cukup baik. Apalagi kalau kemudian ke depan ada dorongan undang-undang perampasan aset. Itu akan lebih kemudian arah politik hukumnya menjadi sangat kuat sekali, ya, sangat kuat sekali. Dan yang ketiga adalah kultur. Nah, di kultur kita itu kan kalau dulu korupsi itu dianggap sebagai extraordinary crime, sekarang kita melihat orang korupsi kan biasa saja. Biasa saja. Masyarakat seperti memaklumi gitu. Ya, memaklumi, hanya apes saja. Gitu ya. Nah, mungkin itu kaitannya mungkin juga yang harus dipilih yang harus menjadi perhatian adalah agar ke depan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi, sebagian kesan yang muncul itu kan ada tebang pilihnya. Ada tebang pilihnya. Nah, itu yang mungkin barangkali harus lebih bahwa ini proses penegakan hukum benar, bukan tebang pilih. Nah, itu yang harus menjadi sosialisasi ke depan dan dikuatkan ke depan lebih kuat lagi. Nah, kalau harapan Prof. Puji tadi besok pasti akan lebih baik. Menurut Prof. Puji, kira-kira dari ketiga pasangan ini yang punya ya kuat, aroma kuat untuk penegakan hukum, dan kemudian dari sisi Prof. Puji sendiri siapa kira-kira ini? Gini, jadi kalau kemudian dari Capres kemarin, kalau visi misinya semuanya baik. Baik semua ya? Baik semua. Baik semua. Hanya kemudian soal komitmen kan, kita bicara soal komitmen ke depan. Nah, kalau melihat komitmen itu kan tidak diukur dengan apa yang ditulis dalam visi misi. Betul. Dan tidak diukur dengan apa yang kemudian diucapkan. Nah, itu dengan kemudian tindakan. Ya, kita lihat saja kalau kemudian dalam rekam pemberantasan korupsi misalnya, siapa capres-cawapres yang pernah digosipkan atau tidak pernah digosipkan isu korupsi. Lah, itu mungkin bisa jadi ukuran. Jadi mungkin itu clue-nya itu ya. Nah, saya nggak tahu. Nanti kita lihat ya. Kita lihat bagaimana mereka akan menjadi praktisi dalam penegakan hukum kan begitu. Ya. Menjadi sopir dalam penegakan hukum. Ya, karena penegakan hukum kita itu kan domain eksekutif itu kan besar sekali, sehingga politik hukum dari penguasa khususnya eksekutif dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum ke depan itu kita tunggu. Nah, siapa yang kemudian bisa membersihkan? Tentu untuk menyapu itu dibutuhkan bukan sapu kotor atau sapu yang pernah diduga kotor, ya kan? Tapi yang sapu yang memang bersih betul gitu. Iya, betul. Ya, sapu bersih. Nanti kalau kita sapu kotor ya lantainya akan kotor juga, nggak bersih-bersih. Tapi kalau sapu yang bersih, ada harapan. Ada harapan nanti lantainya akan bersih. Track record penting itu. Ya, betul. Kita minum dulu, Prof. Kita nikmati teh poci. Menyinggung soal ini yang kemarin juga rame ya, menyinggung tentang kerajaan di Kesultanan Jogja itu ya. Ketika dikait-kaitkan dengan kerajaan zaman dulu kan, politik dinasti. Sebenarnya apa sih kalau secara substansial antara politik keluarga, politik dinasti di era demokratisasi sekarang dengan misalnya zaman kerajaan dulu? Kebetulan kita kan kaya dengan bukan hanya Jogja tapi juga di berbagai daerah di tanah air kan juga banyak kerajaan-kerajaan yang muncul di tanah air. Kira-kira secara substansinya bedanya apa itu? Ya, pertama yang kalau dikaitkan dengan Jogja barangkali kan pernyataan Adi Armando itu karena dia tidak membaca undang-undang keistimewaan Jogja ya, atau paling tidak memahami lah ya, tidak memahami itu sehingga dia salah dalam membuat pernyataan. Buktinya bahwa Jogja itu tidak 1 tahun 2 tahun begitu kan. Ini sudah 9 turunan kan, dan baik-baik saja, baik-baik saja, dan pemimpin dicintai oleh rakyat. Poin terpenting adalah bagaimanapun proses kan di Jogja itu kan bahwa itu dicintai rakyat dan juga memberikan kontribusi hasil-hasil kerja politik yang dilakukan oleh Sultan itu juga sangat dirasakan oleh masyarakat dan melindungi masyarakat dengan baik, dan itu
cukup, dan kontribusi Kesultanan Jogja ketika zaman kemerdekaan itu kan juga cukup besar ya. Maka kemudian ya diberikanlah hak sebagai kompensasi, diberikanlah hak keistimewaan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian dikaitkan dengan politik dinasti zaman dulu sebelum kita kenal demokrasi, dengan sekarang kita menerapkan demokrasi, di mana kalau dulu tidak melihat dari unsur yang tadi kita sebut soal popularitas, potensi keterpilihan, apalagi kapasitas, itu kan tidak dilihat kan. Yang dilihat adalah kalau dia itu anak raja dari istri pertama umumnya. Hanya faktor relasi keturunan saja. Ya, dari permaisuri, maka kemudian dia akan berpotensi dan menjadi raja berikutnya. Kalau soal kemudian dia tidak mampu dan seterusnya, itu urusan belakangan. Bahkan kan kalau kita lihat ke belakang lagi zaman Fir'aun, zaman macam-macam lagi dulu, raja itu dianggap sebagai keturunan dewa, dan orang yang bisa menjadi keturunan raja itu punya hak privilege tertentu. Nah, kalau lihat di sana kan, nah kalau kita kaitkan sekarang kan tidak demikian. Ya anaknya presiden, anaknya wali kota, ya orang biasa saja. Bukan orang yang kemudian ketika dia maju menjadi kepala daerah, dia maju menjadi cawapres, atau bukan tidak bisa dikalahkan. Tergantung rakyat, kalau nggak suka ya tidak akan memilih kan. Tapi kan melihat dari tiga tadi, soal popularitas, soal kapasitas, nah ini akan mendorong yang ketiga adalah potensi keterpilihan. Nah, kalau dari dua ini ukurannya dia sudah layak, ya akan terpilih. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang kita sebut tadi kan, di antara politik yang kita kalau misalnya menyebut politik keluarga atau menyebut sebagai bagian dari dinasti misalnya, itu ternyata hanya 57% yang menang, yang dipilih oleh rakyat kan. Nah, sisanya juga kalah. Jadi ya wajar-wajar saja. Artinya kan mereka hanya mengandalkan relasi darah birunya aja kan. Ya, betul. Ya, itu problem yang kadang-kadang tadi kita juga kadang sepakat ya, bahwa itu seringkali dipakai hanya faktor campaign tertentu ya, pihak tertentu, karena mungkin ada ketidaksenangan itu ya. Ya, karena tidak berada di kubunya juga barangkali. Ya. Karena mereka juga tidak bisa secara membuktikan secara jernih bahwa di pihak mereka juga tidak ada, kalau bisa kita sebut sebagai politik dinasti kan ya. Iya, betul. Kalau bahkan Prof. Bujita juga menyebut di semua partai pun mana tunjukkan yang tidak ada politik relasi keluarga kan. Iya. Nah, sekarang ini Prof, kita sebentar lagi akan menjemput pesta demokrasi kalau dikatakan ya. Inti dari pesta demokrasi itu masa pencoblosan nanti di 2024 ini kan. Kira-kira bagaimana prediksi Prof. Budiono terhadap nanti pelaksanaan dari masa pencoblosan itu ya, kemudian pasca itu ya, karena kan ini beda ya, dulu polarisasinya kan hanya dua kan ya, sekarang polarisasi kan agak cair ya, terbagi menjadi 3 kubu kan gitu. Mungkin prediksi Prof. Buji apakah nanti berjalan lancar atau akan ada friksi-friksi seperti dulu yang berkepanjangan itu ya polarisasinya. Kemudian bagaimana relasi di antara para pendukung ini, apakah juga seperti yang kemarin itu? Menurut Prof. Buji kira-kira gimana? Ya, kita sudah punya pengalaman ya, beberapa kali pemilu pasca reformasi ini. Dan ada suka dukanya, ada berita dukanya dan berita sukanya. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan banyak kan berita dukanya ya. Berita dukanya bahwa pesta demokrasi menimbulkan kekacauan, menimbulkan mungkin polarisasi yang sampai kemarin-kemarin itu kemudian masih terbelah. Nah, kita beruntung tahun 2023, 2024 besok, ini kan calonnya tidak hanya 2, sehingga potensi polarisasi seperti tahun 2014, 2019 itu bisa kita sudahi. Kita itu sudahi, dan
menurut saya bahwa pemilu besok harus kita lakukan dengan suka ceria, bahwa apa yang kemudian diributkan elit itu sebagai masyarakat kita biasa saja melihatnya, tidak usah kemudian terbawa emosi bahwa kita itu pendukung, harus kemudian merasakan apa yang elit rasakan. Biasa saja ini proses pergantian pemimpin ya. Toh kemudian 2014, 2019 dengan hiruk pikuk yang terjadi, ternyata ya pemimpinnya ya akhirnya juga gabung sana gabung sini. Jadi ya wajar saja. Maka kita sebagai masyarakat jangan kemudian terlalu baper, terlalu kemudian ya seperti jangan mendukung klub bola dengan sangat emosional. Ya fanatismenya ya, fanatismenya ya. Jangan garis keras lah. Biasa saja lah. Jadi kalau fanatis ya boleh, tapi jangan bagian dari hooligans lah ya. Gitu Jadi ya. kalau kemudian siapapun yang terpilih ya wong biasa yang namanya misalnya kita sebagai pendukung MU, pendukung Arsenal dulu di puncak jatuh ya sudah biasa gitu. Udah gitu saja gitu. Sehingga nanti pemilu 2024 itu bisa kita lakukan dengan gembira, dengan pesta demokrasinya ya setelah itu ganti pemimpin ya sudah, dan kita akan hidup normal lagi. Cuma yang saja. unik kan begini Prof, di Jawa Tengah nanti menjadi semacam battle apa ya? Battle zone itu ya. Ya, battlefield ya. Ya. Karena ada 2 putra daerah yang maju dari Jawa Tengah itu. Ya, kekhawatiran itu mungkin beberapa gesekan kayak di Pati kemarin juga ada ya Pak. Ya, tapi kan tidak dari bawah sebenarnya itu. Ya, kalau kemudian elit atas itu bisa mengendalikan ya selesai sebenarnya. Nah, itu juga himbauan kita kepada para elit di atas, tidak usah kemudian mengagitasi bawahan gitu untuk kemudian membuat suasana menjadi tegang, menjadi biasa sajalah bahwa beda politik dalam satu keluarga bahkan itu ya hal yang biasa. Ayah, ibu punya pilihan politik yang berbeda dengan pilihan kita, itu ya biasa saja bahwa setelah ini proses demokrasi selesai, tidak usah kemudian membuat agitasi dan kita teragitasi. Ya namanya pekerja politik untuk terpilih ya tentu harus dengan bahasa-bahasa yang membakar dalam beberapa hal. Tapi ya itu ya masih wajar, tapi jangan sampai kemudian menimbulkan kekerasan fisik dan seterusnya. Gesekan-gesekan di bawah ini 2014-2019 harus kita sudahi. Oke, terima kasih Prof. Siap. Saya kira perbincangan kita cukup ramai dan banyak hal yang bisa kita bahas. Demikian para pemirsa dari podcast Wedangan Solo. Nantikan di edisi berikutnya. Kami juga menunggu masukan, mungkin saran kira-kira narasumber siapa yang bisa kami bawa dalam forum podcast kami. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.